Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Aturmuzi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Kalijaga dengan NIM 25404113279. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Linggajaya kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita belajar, coba ketua kelas pimpin dulu untuk baca doanya. Ya, semuanya hadir hari ini? Hadir ya, semuanya hadir. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdiri semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Widi ke depan sebagai dirijen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah pada minggu yang lalu kita belajar tentang indahnya saling menghargai dan keragaman ya. Pada materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang menyambut usia balik ya. Nah, pernahkah coba dilihat diri kalian ada perubahan nggak dalam diri kalian? Ada. Apanya yang berubah? Badannya ya. Badannya asalnya seperti apa? Kecil dari mulai bayi ya. Sekarang sudah menjadi besar, tentu ada perubahan. Kemudian selain itu apa? Suara pun mulai besar, suaranya besar, badannya besar ya. Nah, berarti itu apa tandanya? Tandanya apa? Perubahan. Tandanya kalian itu sekarang sudah beranjak dewasa ya. Kalian itu sekarang sudah beranjak dewasa. Nah, itu. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang bagaimana cara kalian nanti menyambut usia balik. Tujuan untuk belajar kali ini yaitu yang pertama nanti kalian bisa mengidentifikasi tanda-tanda balik bagi laki-laki dan
perempuan dan sesuai panduan syariat dalam agama Islam. Yang kedua apa? Menunjukkan sikap tanggung jawab ya, sikap tanggung jawab dan semangat dalam menjalankan ibadah ketika menyambut usia balik. Dan yang ketiga yaitu menyajikan rencana aksi sederhana mengenai persiapan diri menyambut usia balik tersebut. Jadi ada persiapan-persiapan kalian sekarang. Ada yang sudah balik sekarang? Mungkin ada yang belum. Nanti kita lihat dulu, kita pelajari tanda-tanda balik itu seperti apa sih. Nah, nanti akan kita pelajari, yaitu balik ini merupakan anugerah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus apa? Bersyukur kepada Allah. Karena setelah balik kita memiliki catatan amal tersendiri, sendiri. Nah, itu daripada menyambut usia balik tersebut ya. Oke, masih semangat? Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya coba lihat nah, bentar. Nah, ini ada sebuah materi ya tentang yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, memahami dan menyambut usia balik. Kita fokuskan dulu ya. Nah, memahami dan menyambut usia balik. Masa pertumbuhan adalah anugerah Allah SWT yang penuh dengan perubahan pembelajaran. Mari kita memahami bersama tentang usia balik dan bagaimana menyambutnya dengan penuh rasa syukur dan persiapan yang baik ya. Jadi pada masa pertumbuhan, di sini kalian sekarang dalam masa proses pertumbuhan. Kita pahami dulu usia balik itu bagaimana dan cara menyambut usia balik itu seperti apa ya. Selanjutnya, apa sih usia balik itu? Nah, apa sih usia balik itu? Balik dalam bahasa Arab berarti sampai ya. Bahasa Arab sampai atau dewasa. Dalam Islam balik di mana seseorang sudah dianggap dewasa secara agama dan mulai bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Jadi ketika seseorang sudah balik, ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua amal perbuatannya, baik ataupun buruknya itu sudah menjadi tanggung jawab sendiri. Nah, tanda-tanda baliknya seperti apa? Nah, di sini yang akan kita pelajari di sini tentang tanda-tanda balik. Ada tanda-tanda usia balik untuk laki-laki apa? Misalnya mimpi basah atau istilahnya ihtilam ya. Pernah mimpi basah? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum ya? Wah. Usia kalian sekarang berapa tahun? 10 ya, ada yang 10, ada yang 11. Itu untuk perempuan haid pertama kali ya. Untuk untuk perempuan itu mengalami haid pertama kali itu karena sudah balik. Kemudian berusia 15 tahun ya. Berusia 15 tahun menurut kalender itu
Nah, jadi itu tanda-tanda baliknya, itu tanda-tanda baliknya. Kemudian, nah di sini ada perubahan fisik ya, ada perubahan fisik dan emosi menjelang balik. Perubahannya seperti apa? Nah, Pak ini dibagikan dulu ya materinya, nanti kalian lihat di sini. Oke, ada perubahan fisik dan emosi menjelang balik. Yang pertama, coba lihat dulu. Lihat ke depan coba. Ada perubahan tubuh seperti halnya yang tadi ya. Ada perubahan tubuh, tinggi badan, kemudian bertambah dengan cepat. Suara pun mulai berubah pada laki-laki. Jadi suara berubah pada laki dan tubuh mulai terbentuk seperti orang dewasa. Ini adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan kita untuk menjadi lebih dewasa. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Tadina asana kecil dari mulai bayi ya, belajar apa? Belajar merangkak, belajar berjalan. Tubuhnya dulu mah kecil ya. Widi dulu tubuhnya kecil ya. Berapa kilo pas waktu lahir? Nah, rata-rata berapa kilo? Ada yang 3 kilo ya. Ada yang 3,5 kilo. Kecil berarti ya. Waktu bayi, sekarang sudah besar. Mengalami perubahan. Itulah anugerah Allah. Jadi harus dipersiapkan. Sekarang kalian mulai beranjak dewasa. Nah, itu adanya perubahan bentuk tubuh. Ada perubahan bentuk tubuh yang tadinya kecil sekarang jadi besar. Kemudian yang kedua apa? Perubahan perasaan. Ada perubahan perasaan. Perasaan apa? Menjadi lebih sensitif, kemudian mudah marah atau sedih dan mulai apa? Mulai ada rasa tertarik pada lawan jenis. Itu salah satu perubahan perasaan. Semua ini apa? Bagian normal ya, yang dari pertumbuhan yang Allah kasih terhadap kita. Jadi setelah perubahan bentuk tubuh, kemudian ada perubahan perasaan. Perasaan menjadi sensitif, mudah marah ya. Itu perasaannya. Dan juga ada salah satu perasaan yang mulai ada tertarik pada lawan jenis ya. Mulai resep misalnya ya. Seperti itu, mulainya cecep resep, mulai resep-resep kawidi misal. Ya itu hal yang wajar. Sudah ada mulai rasa ketertarikan terhadap lawan jenis, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Kemudian itu harus disyukuri daripada orang teresep kan? Ya, daripada kita tidak suka, lebih baik itu suka, karena itu merupakan hal yang wajar. Kemudian yang ketiga apa? Perubahan pikiran. Jadi cara berpikir kita menjadi lebih dewasa ya. Mulai mempertanyakan banyak hal dan ingin mandiri. Ini menunjukkan Allah sedang mempersiapkan akal kita untuk bertanggung jawab. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, kewajiban apa yang harus dimulai pada saat kita balik? Nah, yang pertama kita harus apa? Sholat 5 waktu. Mulai wajib melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Ini adalah kewajiban pertama dan utama sebagai seorang umat Islam. Jadi nanti kalian setelah balik itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya dari sekarang kalian harus selalu belajar. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Kemudian
wajib zakat ya. Zakat bagi yang mampu, yaitu yang utama itu adalah zakat fitrah. Kemudian melaksanakan haji. Nah, adab akhlak yang harus dijaga. Nah, apa sih akhlak yang harus dijaga itu? Yaitu menjaga pergaulan, bergaul dengan orang yang baik. Kemudian bergaul, pilih teman yang soleh dan soleha, hindari tempat maksiat. Kemudian apalagi? Azabnya berbakti terhadap orang tua dan juga menuntut ilmu, rajin belajar ya. Nah, cara mempersiapkan dirinya seperti apa? Nah. Oke, yang pertama, perbanyak ilmu agama. Kemudian latihan beribadah ya. Latihan beribadah. Jadi mulai membiasakan diri untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, nah itu materinya. Nah sekarang di sini ada isian yang harus kalian isi ya, per kelompoknya. Silakan. Nah, ada pertanyaan, silahkan nanti diisi ya di lembar kerjanya. Oke, silakan kasih nama ya, kasih nama kelompoknya ya. Ini, yang ini nanti diisi ya. Nah, nama kelompok 1, tanggal sekarang. Di sini nanti di checklist ya. Tinggal di checklist, ada yang keduanya, ada yang pertama. Silahkan dikerjakan masing-masing kelompok ya. Oke, sudah? Silakan yang sudah dikumpulkan ya, dibacakan, dipresentasikan semuanya. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2. Coba kelompok 2 ke depan semuanya, kelompok 2 ke depan semuanya. Ini hasilnya, sok. Ini dibacakan hasilnya dari sini. Tanda-tanda balik. Itu bagi, ini bagi laki-laki ya. Dan suara menjadi berubah bagi keduanya. Oke, masih semangat gak? Nah, coba tepuk semangat. Nah, jadi sekali lagi Bapak ingatkan kepada kalian, jangan sampai ketinggalan sholat yang 5 waktu. Setelah kalian balik nanti jangan sampai ketinggalan sholat yang 5 waktu. Kemudian puasa di bulan Ramadan dan juga menutupi aurat. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Kita karena waktunya sudah selesai, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang lainnya. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.